Il s'avère que les musulmans, autour de moi, leur spiritualité, je la voyais. C'est-à-dire que je voyais... Maintenant, faut savoir que tout du long de cette année où j'ai enchaîné la... Bismillahirrahmanirrahim. Ketenaran dan uang yang melimpah malah membuat penyanyi rap terkenal asal Prancis, Melanie Georgiades atau yang akrab dipanggil Diam, tidak bahagia. Dia tidak merasa tenteram. Depresi menggerogotinya. Rapper Melanie Georgiades merupakan perempuan kelahiran Siprus, 25 Juli 1980 itu menolak bertemu dengan banyak orang, memilih untuk mengisolasi dirinya. Setiap malam dia akan menangis di dalam kamarnya dan sering berhalusinasi, bahkan melakukan upaya bunuh diri. Sebenarnya Diam sejak kecil telah memiliki kecenderungan untuk mengakhiri dirinya sendiri. Pasca perceraian kedua orang tuanya saat ia berusia 15 tahun, Diam pun mencoba apapun untuk melenyapkan diri dari dunia, namun, upaya tersebut tidak berhasil. Tuhan malah membiarkannya hidup hingga usianya 32 tahun saat ini dan memperoleh kesuksesan dalam karirnya sebagai penyanyi. Karir Diam di dunia musik dimulai bersama grup musik amatiran pada 1994. Berkat suaranya yang khas dan memiliki kekuatan karakter, lagu rap Diam banyak diminati para penikmat musik rap di dalam dan luar Perancis. Pada 2003, dia mendapatkan penghargaan pertamanya, setelah album Brut de Femme yang menjadi debutnya berhasil mendapatkan penghargaan emas atas prestasi penjualan album. Pada 2005, dia memulai debutnya sebagai penulis lagu dengan karyanya yang berjudul Ma Philosophie. Lagu Ma Philosophie ini dipopulerkan oleh bintang pop idola Perancis, Amel Ben. Pada tahun yang sama, ia juga diketahui pernah berkolaborasi dengan penyanyi berdarah Indonesia, Anggun C. Sasmi, untuk lagunya Juste être une femme, Just to be a woman, yang sering dimunculkan dalam versi Perancis. Kesuksesan terus diraihnya hingga pada 2006 ia memenangkan penghargaan untuk Best French Act dalam ajang MTV Europe Music Awards. Albumnya Dance Ma Boule sukses besar hingga terjual 1 juta kopi. Sejak itu, Diam tidak mampu menolak kepopuleran yang mengikutinya, namun, tidak pula bisa merasa bahagia akan hal itu. Ketenaran hanya membuatnya jatuh semakin dalam dan mengganggunya. Meskipun jutaan orang mengelulukan namanya, dia merasa kosong dan kesepian. Depresinya semakin menggila. Diam pun melakukan berbagai cara untuk mengusir gangguan mental yang dihadapinya itu. Dia bahkan mendaftarkan dirinya sendiri ke rumah sakit jiwa dan membuat janji konsultasi dengan sejumlah psikolog hampir setiap saat. Namun, saya tidak menemukan solusi untuk penyelesaian masalah yang selama ini dihadapi, ujarnya. Namun, Tuhan yang penyayang menuntun Diam untuk menemukan ketentraman dalam Islam. Suatu kali, seorang teman datang mengunjunginya di rumah sakit. Setelah beberapa lama, sang teman pamit untuk mengerjakan sholat. Diam kemudian bertanya, mengapa dia harus melakukan sholat. Sang teman menjawab dengan tenang, bahwa dia seorang muslim dan hal itu adalah kewajiban baginya. Selain itu, dalam sholat pula dia merasakan ketentraman. Saya bilang, saya juga ingin mencoba sholat, tutur Diam. Ketertarikannya akan sholat membuat dia mencari tahu lebih jauh tentang Islam. Diam sedikit demi sedikit mulai mengenal Islam. Teman-teman artisnya yang juga imigran membantunya untuk memahami Islam lebih baik. Diam memang berteman dekat dengan sejumlah artis perempuan keturunan Maroko, seperti Amel Ben, dan artis Gaek Jamal Dabous. Mereka telah banyak mendukung karir keartisannya selama ini. Tak sampai di situ saja, dia mulai membaca buku-buku agama dan membaca Al-Quran. Dia bahkan memutuskan untuk berhenti sementara dalam bermusik dan pindah ke Mauritius untuk belajar membaca Al-Quran. Dalam Al-Quranlah dia paham bahwa Islam bukan seperti yang dituduhkan orang-orang selama ini. Dalam Islam tidak diperbolehkan membunuh orang yang tidak bersalah, seperti yang kita lihat sekarang ini.
Kita tidak bisa melakukan generalisasi kepada keseluruhan agama hanya karena aksi individual orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ujarnya. Setelah memahami Islam beberapa waktu, akhirnya dia memutuskan untuk memeluk Islam pada 2009. Ketika bersujud untuk pertama kalinya dan menyentuhkan dahi saya ke lantai, saya sadar dan yakin bahwa sebagai manusia kita hanya harus tunduk kepada Allah bukan kepada manusia lainnya, katanya. Sejak saat itu, dia mengaku, hidupnya terasa lebih tenang dan tenteram. Saya juga tahu tujuan sebenarnya kita diciptakan Allah, katanya. Ini dia hidup bahagia sebagai seorang muslimah, seorang istri bagi laki-laki muslim yang dinikahinya, bernama Aziz, dan seorang ibu untuk anaknya. Sejak memeluk Islam, Diam tidak pernah meninggalkan rumah tanpa menutupi rambutnya. Jilbab kini menjadi aksesori kepala yang wajib baginya. Dia menolak bersalaman dan berciuman dengan selain muhrimnya. Untuk beberapa waktu, dia menolak sejumlah wawancara tentang alasannya memeluk Islam, meskipun media di Perancis sibuk mencari tahu tentang fakta keislamannya, bahkan mengikutinya saat beribadah. Namun, dia memilih bungkam. Sejumlah majalah Perancis melaporkan aktivitas Diam yang tengah mengikuti sholat Jumat di Masjid Gennevilliers yang selama ini terkenal menyebarkan Islam secara toleran sehingga dapat diterima oleh masyarakat setempat. Sebelumnya, majalah berita mingguan pernah memuat foto dia yang mengenakan jilbab dan keluar dari sebuah masjid di wilayah ibu kota Paris. Foto tersebut diambil secara sembunyi-sembunyi oleh fotografer majalah tersebut pada 8 September 2009 lalu, ketika Diam baru keluar dari Masjid Gunville dengan ditemani suaminya. Dalam foto itu, dia berpenampilan sebagai seorang muslimah tulen dengan mengenakan baju kurung dan jilbab panjang berwarna hitam. Beberapa tahun yang lalu, dia menerima tawaran wawancara dengan stasiun televisi Perancis. Dalam wawancara itu, dia menceritakan bagaimana Islam telah menyelamatkan hidupnya. Beberapa tahun yang lalu dia menunaikan ibadah haji bersama suaminya. Dia diundang oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji waktu itu bersama Fasiriki Abo Diaby, yang bermain untuk klub sepak bola Arsenal dan Marseille. Philippe Kristanval, yang bermain untuk klub sepak bola Monaco dan Barcelona. Habet Nagmouchi, juara dunia yang berkuasa di Kempo Karate dari Tunisia. Serta Rawat Lili, yang memenangkan medali emas untuk Tunisia dalam lemparan cakram di London 2017 World Para Athletics Championships. Ini akan menjadi haji kedua saya, tetapi kali ini saya datang dengan pola pikir yang berbeda, katanya. Terakhir kali saya datang, saya adalah seorang muslim baru dan tidak mengenal agama dengan baik saat itu. Tetapi karena saya telah menjadi seorang muslim selama bertahun-tahun, saya telah belajar banyak hal tentang Islam, sunnah dan Nabi dan tentang kisah tanah ini dan haramain. Haji ini akan sangat berbeda bagi saya karena saya sekarang lebih menyadari tentang pentingnya ritual dan langkah-langkah perjalanan. Ini akan menjadi pengalaman spiritual yang bahkan lebih dari sebelumnya, insya Allah, tuturnya.